Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Ayu Alvinia Okori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Di antaranya, 6 unit rumah ludes terbakar. Wali Kota Medan minta keamanan lebih ditingkatkan dan Pemko Medan gelar razia gabungan. Dan berikut kita ikuti informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Polres Asahan meringkus sindikat narkoba yang dikendali dari dalam lapas. Pada penangkapan tersebut, petugas berhasil mendapatkan barang bukti narkoba sebanyak ratusan gram sabu-sabu. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi dalam konferensi pers menyampaikan 4 orang tersangka yang berhasil diamankan, yakni IM alias HS, MEH, HSDP dan AB ke tempat tersangka merupakan warga Kabupaten Asahan. Mereka diamankan di lokasi yang berbeda. Selain para tersangka, petugas menyita barang bukti narkoba beserta sepeda motor. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat. Petugas berhasil mengamankan IM alias H di areal perkebunan kelapa sawit BSP di Jalan Lintas Desa Bunut Seberang. Dari pengakuan IM, ia mendapatkan sabu-sabu dari S alias A dan mereka petugas kembali mendapatkan barang bukti sabu-sabu. Usut punya usut, para tersangka mengaku barang haram tersebut didapat dari narapidana berinisial TL yang berada di dalam lapas. Para tersangka kembali ngoceh membuat petugas kembali mengamankan A alias AB di salah satu kamar hotel di Tanjung Balai. Kami bisa mengamankan lebih kurang narkotika jenis sabu lebih kurang 800 gram lebih yang ada di rumah tersebut. Dan pengakuannya barang tersebut diperoleh dari saudara A alias AB, di mana ini adalah kaki tangannya narapidana yang saat ini masih menjalani hukuman di satu lapas yang ada di Sumatera Utara ini. Inisialnya Bos TL yang saat ini masih kita lakukan pemeriksaan. Atas perbuatannya, kini para tersangka harus meringkuk dalam sel tahanan Mapolres Asahan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ratusan ternak babi milik masyarakat mati diduga terpapar virus ASF di Sumatera Utara. Balai Veterin Medan melakukan pengambilan sampel darah pada ternak babi masyarakat. Dilengkapi dengan alat pelindung diri, petugas dari Balai Veteriner Medan melakukan penelitian di kandang ternak babi milik masyarakat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Gang Mangga, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel darah hewan yang diduga terpapar virus ASF dan melakukan sterilisasi kandang. Kedatangan petugas dari Balai Veterin Medan ini setelah mendapat laporan masyarakat adanya ratusan babi mati diduga terserang virus ASF. Vaksin ASF belum tersedia. Ternak babi milik warga sejak akhir tahun 2024 hingga 2025 kembali terserang diduga virus ASF. Sahana Inggolan, pemilik ternak babi, mengatakan ternaknya tiap tahun terserang virus mematikan. Tahun ini sudah 70 ekor babi miliknya mati. Saya hampir tiap tahun kita menghubungi dinas peternakan, terus inspektan, semprot, obat-obatan sudah kita perbuat. Bahkan kita menggunakan apa? Ekopet itu. Lakukan penelitian pemeriksaan kebenaran dari yang sakit ini. Inilah dia. Semalam ada sampai kadang mati. Pokoknya tiap hari ada yang mati lah. Oke Pak. Cukup yang bawa? Iya Pak. Kita punya desinfektan. Gerakan Peternak Babi Indonesia, Heri Ginting, menjelaskan ada sejumlah kecamatan yang telah melaporkan ternaknya mati. Laporan yang masuk sekitar 500 sampai 700 ekor babi milik masyarakat mati. Sementara itu, Kepala Balai Veteriner Medan, Arif Hukmi, berharap kepada masyarakat untuk dapat menjaga kebersihan dan meningkatkan biosecurity ternak. Ada 5 sampel darah sama sampel lingkungan. Nah, ini kita pastikan apakah ini betul ASF atau bukan. Karena penyakit babi ini banyak juga, tidak hanya ASF, ada kolera juga, hampir sama-sama mirip dengan ASF ini. Nah, hari ini juga memberikan edukasi kepada peternak
bagaimana beternak yang baik sehingga bisa kita mencegah agar tidak tertular ASF. Mungkin Senin langsung kita informasikan ke Pak Ginting hasilnya. Semoga ini negatif. Kita berharap ini negatif. Cukup yang bawa. Diduga kerap terjadi keributan di tempat hiburan malam di Jalan Setiabudi Medan. Lokasi tempat hiburan malam ini sempat disoroti Wali Kota Medan Bobi Nasution karena berada dekat dengan lingkungan masyarakat. Bobi meminta keamanan lebih ditingkatkan agar masyarakat aman dalam beraktivitas. Video amatir merekam terjadinya keributan diduga pengunjung tempat hiburan malam yang berada di Jalan Setiabudi Kota Medan pada Rabu dini hari tadi. Dalam video terlihat beberapa orang terlibat adu pukul dan baku hantam. Bahkan beberapa di antaranya sempat terjatuh dan tersungkur di aspal. Lokasi keributan ini hanya berjarak beberapa meter dari tempat hiburan malam yang baru saja dibuka dan sempat dikomentari oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Bobi menyebutkan agar pemilik usaha tempat hiburan malam memperhatikan jam operasional dan menjaga ketertiban dikarenakan lokasi berada di tengah pemukiman warga. Sementara terkait izin, Bobi menyebutkan jika perizinan tempat hiburan malam dan penjualan miras atau alkohol berada di pemerintah provinsi karena memiliki resiko tinggi. Bilang itu dijagainnya harus usaha tetap berjalan. Kita bukan anti investasi ya, yang aspek itu boleh tetap berjalan, tapi dalam berjalannya juga harus dipantau karena itu dekat kita. Jangan nanti yang keluar di situ bersinggungan dengan warga. Pemirsa, pemerintah Kota Medan bersama Polda Sumatera Utara menggelar razia pajak kendaraan yang dilakukan di beberapa titik di Kota Medan di Jalan Sisingamangaraja kemarin. Wali Kota Medan Bobi Nasution meninjau langsung razia kendaraan tersebut. Razia pajak kendaraan yang digelar oleh pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Medan ingin mengoptimalkan pendapatan pajak kendaraan tahun 2025. Pada razia yang dilakukan di beberapa titik di Kota Medan ini, setiap kendaraan yang melintas dilakukan pengecekan surat-surat oleh petugas Dishub dan polisi. Dalam hal ini petugas memfokuskan pengecekan pajak kendaraan roda 2 maupun lebih jika masuk waktu pembayaran. Pengendara diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan. Wali Kota Medan Bobi Nasution yang melihat proses razia kendaraan mengatakan, mengingat opsen pajak pungutan tambahan pajak tahun ini sudah masuk ke kas Pemko Medan sebesar 66%, Bobi menambahkan razia yang dilakukan bukan sebagai hukuman, melainkan peringatan agar membayar kewajiban. Bobi menyebutkan pihaknya telah menyediakan layanan samsat bagi pengendara yang terjaring dan belum membayar pajak. Jadi kami dari pemerintah Kota Medan berupaya untuk mengoptimalkan dan juga mengingatkan. Ini bukan memberi hukuman di sini kegiatannya, tapi mengingatkan kepada masyarakat untuk bisa membayar kendaraannya, membayar pajak. Kendaraan yang digunakan sehari-hari bisa membayar pajak itu aja. Pemirsa, kebijakan penghapusan utang UMKM di Indonesia sangat disambut baik oleh pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara. Pasalnya, upaya yang dilakukan ini dianggap mampu membangkitkan semangat pelaku UMKM. Kebijakan penghapusan hutang UMKM di Indonesia yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 secara umum bertujuan untuk menghapus piutang macet UMKM di bank-bank badan usaha milik negara. Kebijakan ini berlaku untuk UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta industri mode, busana dan kuliner. Penghapusan hutang dilakukan untuk UMKM yang terkena bencana alam dan pelaku UMKM yang total utangnya tidak lebih dari 300 juta. Unggul Sitanggang selaku Jafung Kewirausahaan Madya Diskop UKM Sumatera Utara menyambut baik kebijakan yang dibuat pemerintah pusat tersebut, mengingat di wilayah Sumatera Utara banyak pelaku UMKM yang hampir gulung tikar karena banyaknya tantangan yang dihadapi akibat menurunnya omset.
Sementara itu, Unggul Sitanggang menyatakan bahwa penghapusan hutang UMKM ini akan ditujukan kepada pelaku UMKM yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi UMKM dan melakukan peminjaman melalui kredit usaha rakyat dari perbankan. Sebagai jakfung kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM, yakin pelaku UMKM akan semakin bertumbuh karena kebijakan yang dibuat pemerintah itu sangat memberi ruang untuk pelaku UMKM tetap melanjutkan usahanya. Sesungguhnya ini ditujukan kepada para UMKM yang memang sudah terdata dengan akurat dan bagus. Kalau di mata dari para UMKM ini sangat disambut baik. Tapi cuma pemerintah, paling tidak di pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini menjadi perhatian utama untuk lebih meningkatkan kapasitas ekonomi terangkat kembali. Karena banyak juga UMKM kita yang memang terdampak akibat COVID kemarin, kemudian akibat juga resesi global, jadi sehingga dengan adanya kebijakan ini sangat mempengaruhi. Salah seorang pelaku UMKM, Wastra Sumatera Utara, Tarida Lumban Tobing, mengaku sangat senang dan menyambut baik kebijakan pemerintah yang sangat peduli dengan pelaku UMKM. Penghapusan utang UMKM ini akan mampu membangkitkan geliat UMKM yang ada. Ya, dengan kebijakan pemerintah, kita sangat setuju dan sangat berterima kasih kepada pemerintah yang membuat kebijakan untuk menghapuskan. Jadi kita pelaku UMKM yang sudah jatuh karena kekurangan modal, dengan adanya kebijakan ini kita bisa bangkit kembali. Dan memang benar-benar kita sangat mendukung dan sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah membuat kebijakan ini sehingga kami para pelaku UMKM bisa bangkit kembali. Keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM akan menjadikan UMKM bangkit, maju dan mandiri, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Ya, pemirsa, kebijakan pemerintah terkait penghapusan hutang UMKM di Indonesia yang tertuang dalam PP nomor 47 tahun 2024 secara umum bertujuan untuk meningkatkan geliat UMKM. Bagaimana mekanisme penghapusan hutang UMKM di Sumut dan bagaimana respon pelaku UMKM dengan kebijakan pemerintah ini? Kita telah terhubung dengan dua narasumber kita secara Zoom. Yang pertama ada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara, Bapak Dr. Naslindo Sirait, dan pelaku UMKM kita undang Ibu Juliana Sari. Selamat sore Pak Kadis dan juga Ibu Juliana. Selamat sore. Apa kabar sore hari ini Pak Kadis dan Bu Juliana? Sehat? Baik. Sehat. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Kadis dan juga Bu Juliana. Baik, saya ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, bagaimana ini tanggapannya dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk penghapusan hutang bagi para pelaku UMKM, Pak Kadis? Tentu ini harus kita sambut dengan baik kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kita tahu ini juga PP pertama yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo. Sejak beliau dilantik menjadi presiden, itu berarti menunjukkan keberpihakan pemerintah hari ini kepada UMKM sangat luar biasa. Kita tahu bahwa persoalan UMKM itu salah satu masalahnya itu adalah persoalan pembiayaan, soal modal. Nah, karena itu dengan kondisi dikeluarkannya PP 47 tahun 2024 ini untuk penghapusan utang yang macet bagi usaha mikro dan kecil dan menengah, ini untuk memberikan suatu kelonggaran kepada UMKM untuk bisa dia pulih kembali. Mungkin karena beberapa kendala-kendala yang terjadi seperti pandemi COVID misalnya, dan juga kegagalan usaha di sektor pertanian sering terjadi kegagalan panen. Nah, untuk melakukan kredit kembali, untuk mengembangkan usaha, akhirnya terkendala karena kredit sebelumnya belum bisa dituntaskan. Nah, dengan ini dihapus bukukan, maka nanti mereka akan bisa mengajukan kembali pembiayaan mereka di Indonesia yang tertuang dalam peraturan pemerintah. Nah, jadi ini yang harus direspon positif oleh UMKM, dan tentu juga kita berharap bank-bank yang berada di Himbara ini juga bisa
diberikan sosialisasi yang masif dan bisa merespon dengan positif apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Kira-kira seperti itu, Mbak Kori. Baik, terima kasih Pak Kadis. Saya ke Bu Juliana selaku pelaku UMKM ya, Bu Juliana dan juga rekan-rekan para pelaku UMKM, bagaimana ini Bu menyambut adanya penghapusan hutang dari untuk para pelaku UMKM dari pemerintah pusat, Bu? Iya, kami selaku pelaku dari UMKM itu menyambut positif sekali ya terhadap peraturan pemerintah. Namun juga sekaligus menjadi warning untuk kita ke depannya bahwa usaha itu memang harus lebih banyak belajar bagaimana kita menyikapi kejadian yang akhirnya adanya hutang yang tertunda untuk pembayarannya. Nah, itu juga sekaligus untuk pembelajaran kita bagaimana menyikapi ketika kita memulai usaha kembali. Seperti itu Mbak Kori. Baik, kalau sejauh ini Bu Juliana menilai UMKM kita ini sudah seperti apa sebenarnya Bu Juliana? Kalau saya melihat UMKM kita sebenarnya sangat positif dan baik sekali ya, karena saya melihat perkembangan dari data pemerintah sendiri yang mana PDB kontribusi UMKM ini senilai 61% itu cukup luar biasa ya Mbak ya. Jadi peluang dan potensinya itu masih besar dan melihat perkembangan di Dinas Koperasi sendiri makin bertambah UMKM-nya ya dari bulan ke bulan ya, bahkan tahun per tahun ini akan menambah terus gitu. Jadi saya rasa satu hal yang perlu disikapi adanya kekurangan yang harus diperbaiki ya Mbak ya, diantaranya adaptasi terhadap teknologi digital. Nah, itu sangat penting sekali. Kemudian literasi keuangan, kemudian ada beberapa hal yang harus kita sikapi untuk inovasi produk. Nah, itu juga sangat penting gitu. Nah, ini juga yang nantinya akan mendukung kita agar usaha yang tadinya kita sudah terbantu dengan adanya penghapusan hutang ya terbantu dengan pembelajaran yang sebelumnya, dan mudah-mudahan usaha ini akan lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Kadis. Seperti yang disampaikan oleh Bu Juliana tadi, Pak Kadis, bahwa banyak sekali para pelaku UMKM tersebar di Sumatera Utara. Dari tahun ke tahun semakin bertambah seperti itu. Nah, dengan adanya informasi dan kebijakan dari pemerintah pusat seperti ini, tentunya menjadi hawa baru begitu ya, menjadi satu kebahagiaan juga kepada para pelaku UMKM. Apakah peraturan ini sudah disosialisasikan ke masyarakat, Pak Kadis? Ya, dalam berbagai kesempatan kita sudah mensosialisasikan supaya masyarakat khususnya yang punya masalah dengan pembiayaannya tentu bisa nanti berurusan dengan pihak perbankan. Nah, pihak perbankan tentu punya data juga, jadi kedua belah pihak kita dorong, pihak perbankan juga harus aktif, lalu UMKM-nya juga harus aktif. Informasinya ini terbuka secara umum, tinggal mereka datang kepada lembaga pembiayaannya, tentu dengan kriteria-kriteria yang sudah diatur di dalam PP tersebut. Seperti itu, Mbak Kori. Iya. Nah, untuk kriterianya ini seperti apa, Pak Kadis, yang berhak mendapatkan penghapusan hutang ini bagaimana kriteria dan klasifikasinya, Pak Kadis? Yang pertama, hutang itu memang sudah tidak bisa lagi dibayar ya, karena kondisi usahanya itu sudah memang betul-betul tidak mampu lagi untuk membayar baik pokok maupun bunganya. Dan itu nanti dibuktikan oleh pihak perbankan juga. Jadi usahanya sudah tutup, sudah gulung tikar misalnya, sehingga tidak mampu. Yang kedua itu juga kategorinya pinjamannya itu kalau dia badan usaha itu di atas 500 juta. Jadi kalau yang di bawah 500 juta itu tidak masuk. Kalau dia perorangan di atas 300 juta. Jadi kalau pinjamannya itu di bawah 300 juta berarti juga tidak masuk kategori itu. Yang ketiga juga pembiayaan itu tidak ada penjaminannya, tidak dijaminkan kepada asuransi misalnya atau lembaga penjamin yang lain.
Kalau ada asuransinya atau ada lembaga penjamin, maka tidak masuk kriteria tersebut. Dan yang terakhir, agunannya ada atau tidak ada agunan. Kalau agunannya ada tapi tidak bisa dijual, katakanlah misalnya belum clear dan clean, masih ada persoalan misalnya dengan pihak-pihak lain, sehingga itu diyakini agak sulit untuk bisa memproses untuk dijual atau dilelang. Nah, kriteria ini yang bisa masuk dalam PP 47 itu, dan harap dicatat itu tidak termasuk KUR ya. Jadi penghapusan ini di luar kredit KUR. Itu Mbak Kori. Baik, berarti ada kriteria yang harus diperhatikan oleh para pelaku UMKM ya Pak Kadis ya, agar dapat lebih diperhatikan apa saja yang menjadi kriteria untuk mendapatkan kebijakan ini begitu ya Pak Kadis ya. Baik, saya kembali ke Bu Juliana. Bu Juliana, ini kan memang sebagai salah satu solusi begitu ya Bu ya, dengan adanya kebijakan ini, karena memang persoalan permodalan ini memang salah satu persoalan yang mendasar begitu ya Bu Juliana ya. Apakah dengan penghapusan hutang ini Bu Juliana ini dapat menjadi langkah awal untuk menjadi kembali bangkit lagi UMKM di Sumatera Utara? Menurut Bu Juliana seperti apa? Iya, ini sebagai langkah awal yang baik ya Mbak ya, untuk pengusaha dan untuk pelaku UKM ini untuk bangkit kembali. Dengan catatan yang lebih detail lagi tentunya gitu. Jadi untuk perkembangan saat ini itu UMKM sendiri banyak tantangan yang dihadapi untuk saat ini. Nah, saya rasa dengan bisa menyikapi tantangan ini dan menambah proses belajar lagi ya, bantuan dari pemerintah ini bisa menjadi motivasi kembali untuk berusaha, dan diharapkan dengan adanya bantuan seperti ini, penghapusan hutang ya, pelaku UMKM bisa lebih bijaksana ya untuk pengelolaan keuangannya, sehingga tidak terjadi lagi yang namanya sudah ini ya, apa kalau dibilang di bahasa kreditnya itu terhutang ya, sampai tidak bisa membayar cicilan seperti itu. Kalau menurut Pak Kadis sendiri seperti apa Pak? Apakah memang penghapusan hutang ini menjadi solusi begitu untuk kebangkitan UMKM kita? Ya, ini salah satu faktor penghambat kalau ini bisa dibuka kerannya dengan rencana ini, tentu memberikan kesempatan bagi UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya. Tapi masalah UMKM itu bukan hanya persoalan pembiayaan, lebih kompleks, misalnya terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan mindset kewirausahaan, terkait dengan keterampilan, terkait dengan manajemen, pemasaran, bahan baku, dan juga tadi yang disebut soal digitalisasi yang sekarang memang sudah menjadi bagian dari seluruh lini ekonomi kehidupan kita. Jadi pembiayaan hanyalah salah satu faktor, masih banyak variabel-variabel yang lain. Nah, kalau semuanya ini bisa kita atasi hambatan-hambatan ini, maka kemajuan UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya itu akan menjadi suatu hal yang sangat diharapkan untuk bisa berkontribusi bagi ekonomi bangsa, tapi sekaligus juga UMKM-nya sendiri bisa tumbuh dan berkembang, yang kita sebut sebagai UMKM naik kelas. Jadi semua variabel tadi itu memang harus diintervensi dengan baik. Baik. Nah, Pak Kadis, memang setiap pelaku UMKM pasti membutuhkan modal begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana, apakah bagi para pelaku UMKM yang telah mendapatkan potongan ataupun penghapusan hutang ini dapat menggunakan kredit usaha rakyat juga, Pak Kadis? Ya, jadi kalau mereka mengajukan KUR misalnya, boleh-boleh saja, tapi masalahnya kalau mereka mengajukan KUR tapi belum selesai, masih ada kredit macetnya, ya otomatis tidak bisa, karena itu kan saling terkait semua sistem informasinya dari OJK ke seluruh perbankan tadi, maka harus diselesaikan dulu. Nah, penyelesaiannya dengan PP 47 ini kan tadi ada kriteria, kalau tidak masuk dalam kriteria itu tentu tidak bisa masuk gitu, jadi harus masuk dulu dalam kriteria itu. Salah satu lagi syaratnya itu dia sudah sekitar lebih dari 10 tahun ya kreditnya itu gitu. Nah, dan sudah dihapus bukukan oleh pihak perbankan
sekitar 5 tahun sebelum PP ini ditandatangani. Jadi kalau ditarik misalnya, kalau masih 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya nggak bisa. Jadi harus 5 tahun yang lalu. Nah ini yang juga jangan nanti sampai informasi ini melebar tidak akhirnya nanti tidak tepat untuk disikapi oleh UMKM maupun oleh perbankan. Jadi intinya diselesaikan dulu masalahnya, baru dia bisa nanti untuk mengajukan pembiayaan baru, apakah KUR atau kredit modal kerja dan juga kredit-kredit yang lain, pembiayaan yang lain yang ada di perbankan. Baik, nah bagaimana menurut Bu Juliana, apakah fasilitas KUR atau kredit usaha rakyat dari perbankan ini sudah berpihak kepada para pelaku UMKM kita, Bu Juliana? Saya rasa kalau mengenai support perbankan terhadap UMKM melalui KUR itu sudah sangat membantu ya Mbak. Berpihakan itu ada kepada UMKM. Tetapi dengan catatan memang dari perbankan sendiri memiliki syarat-syarat utama kepada pelaku UMKM yang layak untuk menerima KUR tersebut gitu. Jadi lagi-lagi memang kita sebagai pelaku UMKM arah menuju kepada syarat pelaku yang layak untuk KUR itu memang butuh proses ya Mbak. Jadi tidak bisa dikatakan ketika 1 tahun pertama sudah bagus gitu ya, income juga sudah oke gitu, lantas bisa dengan ininya ya, dengan tanpa batas langsung meminjam KUR. Saya rasa perbankan juga lebih bijaksana untuk melihat itu ternyata memang belum layak untuk menerima KUR gitu. Nah ini juga yang agar tidak terjadi piutang lagi sih Mbak. Baik, gitu. baik. Nah ini bagaimana harapan dari Bu Juliana ini di tahun 2025 ini, harapannya kepada pemerintah khususnya? Silakan Bu. Oke, kami pelaku UMKM mengharapkan dari sisi proses variabel yang tadi Bapak Naslindo sebutkan ya. Jadi ada beberapa variabel untuk penentuan UMKM itu bisa layak untuk naik kelas ya. Diantaranya beberapa pelatihan itu harus merata diterima oleh pelaku UMKM yang memang sudah layak untuk menerimanya. Jadi dari dinas sendiri saya mengharapkan adanya pemerataan penerimaan pelatihan yang sesuai dengan ini pelaku UMKM-nya, apakah sudah layak atau belum, seperti itu. Baik. Singkat saja dari Pak Kadis, catatan apa nih Pak untuk para pelaku UMKM di Sumatera Utara, Pak Nas? Ya, tahun ini kita akan lakukan pelatihan untuk 1.700 UMKM, baik dari aspek yang fundamental kewirausahaannya, termasuk juga untuk pemasaran, aspek-aspek produksi, termasuk fasilitasi untuk pembiayaan. Jadi kesempatan dari pemerintah begitu luas. Ini kami akan umumkan open call kepada seluruh UMKM, tapi nanti ada kurasi dan ini adalah kesempatan berharga untuk bisa diikuti. Jadi teruslah membangun semangat kewirausahaan. Tangan pasti ada, tapi kalau kita terus tekun, bekerja keras, saya yakin pasti berhasil. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Kadis Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Naslindo Sirait dan juga Ibu Juliana Sari. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dengan informasi berikutnya. Sebanyak 6 unit rumah di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah video amatir saat terjadi kebakaran 6 unit rumah di Jalan Cendrawasih Lingkungan 7, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Asahan pada Jumat dini hari. Tampak kepanikan warga yang berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya sebelum mobil pemadam tiba. Tidak berselang lama, mobil pemadam tiba di lokasi. Petugas pemadam kemudian berhasil menjinakkan api setelah berjuang selama setengah jam. Kepala lingkungan setempat Imam mengatakan api berasal dari salah satu rumah lalu dengan cepat menjalar ke rumah lainnya karena posisi rumah yang saling bergandengan. Belum diketahui pasti pemicu kebakaran karena saat kejadian pemilik rumah sedang tidur. Kalau sumber api dari sini Bang, tapi kita nggak tahu dari mana asal api itu Bang. Sumber api dari rumah ini, dari sinilah awal mula api itu sampai nyambar ke rumah sebelah.
Berarti kejadian itu saat pemilik rumah lagi tidur gitu? Iya, lagi tidur semuanya. Korban jiwa tidak ada bang, karena semua bisa dievakuasi, cuman barang-barang lah bang habis semuanya, tidak bersisa satu. Kalau pemadam sendiri kurang lebih 30 menit bang, 30 menit memadamkan apinya sampai selesai. Aksi unjuk rasa buruh yang menolak pemutusan hubungan kerja di salah satu pabrik di kawasan industri Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi di depan pabrik PT Bakri Renewable Chemical (BRC) di Desa Lalang, Kecamatan Medang Beras, Batubara kemarin siang. Massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Nikebaf Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI terlibat adu mulut dan nyaris bentrok dengan pihak perusahaan. Beruntung kericuhan dapat diredam aparat kepolisian yang mengawal aksi unjuk rasa ini. Dalam aksi unjuk rasa ini, massa meminta pihak perusahaan PT BRC untuk menghentikan kerjasama dengan PT Garda Bakti Nusantara atau GBN selaku penyedia tenaga kerja karena dianggap semena-mena terhadap buruh. Koordinator aksi Yusri mengatakan PT GBN telah melakukan pemutusan kontrak kerja sejumlah tenaga pengamanan tanpa alasan yang jelas. Selain itu PT GBN juga diduga tidak membayar kelebihan jam kerja para buruh. Mediasi antara buruh dengan pihak PT BRC tidak membuahkan hasil. Massa buruh berencana akan kembali melakukan aksi unjuk rasa hingga tuntutan mereka dipenuhi. Aksi hari ini menuntut agar PT Domba Mas atau Bakri mengevaluasi perusahaan vendornya yaitu PT Garda Bakti Nusantara yang kami anggap semena-mena menghabiskan kontrak teman-teman di security sementara objeknya itu masih ada. Mereka begitu resah sehingga memutuskan menghabiskan kontrak tanpa ada kesalahan, tanpa ada SP1, SP2, dan SP3. Pemirsa, pasien korban dugaan penganiayaan terhadap anak dari Kabupaten Nias Selatan kini resmi dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Thompson Nias Gunung Sitoli. Sementara polisi menyatakan korban kasus penganiayaan tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan. Setelah dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Thompson Nias Gunung Sitoli, Nelvin Druru, korban kasus penganiayaan terhadap anak, guna memberikan perawatan kesehatan lanjutan juga untuk melengkapi kepentingan urusan penyelidikan dan penyidikan kasus itu. Kepala Bidang Pelayanan pada RSUD Dr. M. Thompson Nias, Dr. Yudika Dian Krisnawati Gulo menyebut pasien rujukan yang diterima itu diantar oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersama salah satu lembaga yang bergerak pada perlindungan perempuan dan anak guna memastikan penyebab kaki pasien yang terlihat bengkok. Segala hasil asesmen dan rekam medik ini nantinya hanya akan dapat diberikan kepada petugas penyidik polisi yang menangani kasus tersebut. IGD, kemudian di IGD sudah kita lakukan pemeriksaan dan pelayanan kepada pasien tersebut dan disarankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu dengan ronsen. Dan baru hari ini hasil ronsennya itu sudah keluar dan kemudian kita jadwalkan ke poli bedah. Dan setelah sampai di poli bedah, pasien kita lakukan pemeriksaan lagi, asesmen lagi oleh dokter spesialis bedah dan kita lagi menunggu hasil daripada asesmen. Kapolres AKBP Ferry Mulyana menyatakan korban sejak 5 tahun yang ditinggal orang tuanya namanya belum termuat di dalam kartu keluarga. Dan adik ini sendiri setelah kita memeriksa atau mengecek di dalam kartu keluarga yang sementara ditinggal dijadikan tempat tinggal adik ini tidak tercatat ya. Jadi itu maka dari itu kita melakukan evakuasi juga kita istilahnya untuk menggali lebih dalam lagi informasi yang beredar di sosial media. Nasib naas dialami seorang anak yatim di bawah umur yang dikeroyok satu keluarga aparat kepolisian di wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat.
Berawal dari pertengkaran mulut anak di bawah umur saat sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib, kini nasib seorang anak yatim yang berada di Gang Setia Jalan Medan Banda Aceh, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, hanya bisa berdiam diri di rumah karena malu sempat dipenjara 1 hari di Mapolres Langkat. Merasa tidak senang, sang anak yatim yang orang tuanya dicela oleh teman bermain akhirnya memukul anak tersebut. Pemukulan ini berujung naas hingga anak yatim tersebut dibawa ke rumah pelaku dan dikeroyok satu keluarga yang dilakukan oleh paman, bibi, dan keluarga lainnya. Tidak sampai di situ, keluarga pelaku pengeroyokan yang merupakan keluarga polisi berpangkat Kombes Pol di Sulawesi juga turut menghajar sang anak yatim pada saat berada di Mapolsek Pangkalan Brandan. Selain itu, pelaku pengeroyokan diketahui kini juga sudah lulus menjadi aparat kepolisian. Kejadian pengeroyokan satu keluarga ini sudah berlangsung selama 2 tahun dan pihak keluarga korban juga sudah melapor ke Mapolres Langkat. Namun sayangnya laporan tersebut terkesan tidak ditanggapi. Malah sang anak yatim sempat dipenjara 1 hari di Mapolres Langkat dengan tuduhan penganiayaan. Setelah 1 hari, akhirnya anak yatim di bawah umur ini dikeluarkan aparat kepolisian Polres Langkat dengan jaminan surat tanah. Nenek korban Gusliana meminta keadilan kepada pemerintah khususnya Presiden Prabowo agar pelaku pengeroyokan cucunya segera ditangkap. Saya minta keadilannya, Pak. Tolonglah Pak Presiden. Minta tolong cucu saya nih dipukulin rame-rame. Satu keluarga lah. Di kepalanya tuh bendol-bendol sama ini aja, luka di leher. Perutnya tuh lah kena tunjang sama Syamar tuh. Itulah sakit perutnya, sakit endong. Sampai sekarang pelaku yang mukuli cucu saya belum ada tertangkap. Mengejek-ngejek sama anak-anak aja, itu aja pertamanya. Sementara itu, seorang anggota TNI berpangkat Praka menjadi korban pengeroyokan oleh warga yang diduga merupakan anggota Ormas Kepemudaan. Keributan berawal dari anggota TNI ini menegur warga ketika menggeber-geber sepeda motornya. Video amatir memperlihatkan kondisi diduga markas Ormas Kepemudaan yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang anggota TNI berpangkat Praka di Desa Durin Simbelang. Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan Kolonel Infantri Dodi Yuda menjelaskan, kronologis peristiwa tersebut berawal dari anggota TNI berpangkat Praka berselisih di jalan dan tidak terima digeber motor oleh 3 orang warga dan anggota TNI ini pun sempat menegur warga tersebut. Keributan sempat terjadi di jalan dan anggota TNI ini pun mengejar 3 warga yang kabur ke lokasi yang diduga markas Ormas Kepemudaan. Saat tiba di lokasi ini ternyata sudah ada 10 orang yang kemudian mengeroyok anggota TNI dan mengakibatkan luka-luka di punggung dan kaki. Tak terima dikeroyok, anggota berpangkat Praka pun memanggil teman-temannya untuk meminta bantuan. Setibanya di lokasi, anggota TNI tidak menemukan warga yang mengeroyok rekannya, justru mendapati lokasi yang diduga dijadikan tempat pesta narkoba, terbukti dari didapatnya alat hisap dan plastik klip sabu. Geram dengan lokasi yang dijadikan tempat pesta narkoba, para anggota TNI pun melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang yang ada di lokasi, diantaranya 3 sepeda motor dan 1 unit mobil. Terhadap aksi pengerusakan yang dilakukan para oknum tersebut, Kodam 1 Bukit Barisan sudah melakukan mediasi kepada pemilik lokasi dan akan melakukan penggantian rugi. Sementara itu terhadap anggota TNI yang terlibat pengerusakan sebanyak 40 personil sudah diperiksa. Kodam pun menegaskan bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada aksi penjarahan. Setelah tersebut, setelah sampai situ, Praka Lubis dikeroyok oleh sekitar 10 orang, sehingga Praka Lubis terluka di bagian punggung dan beberapa bagian tubuh lainnya. Praka Lubis berhasil meloloskan diri. Mereka sedang mengalami luka di bagian punggung dan di sekitar kaki. Mediasi sudah dilaksanakan dari setelah kejadian dan tadi malam dengan Pak Iyu untuk membicarakan kerugian yang akan dijadi oleh pihak penanggung. Pada intinya Kodam 1 akan mengganti semua segala bentuk kerugian. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Erni Erianti sebagai Ketua DPRD Sumut periode tahun 2024-2029 berlangsung di gedung DPRD Sumut dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan.
Berita acara pelantikan dibacakan Sekretaris DPRD Sumatera Utara Zulkifli yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025 tertanggal 20 Januari 2025 menetapkan Ketua DPRD Sumut masa jabatan 2024-2029 Erni Arianti terhitung mulai dilakukan pengucapan sumpah. Acara pelantikan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut lainnya, Ihwan Ritonga, Ricky Antoni, dan Salman Al-Farisi. Sebelumnya 4 Wakil Ketua DPRD Sumut telah dilantik, sementara Golkar sebagai partai peraih kursi terbanyak belum menunjuk kadernya untuk akan memimpin Ketua DPRD. DPD Golkar Sumatera Utara kemudian mengeluarkan surat tertanggal 31 Desember 2024 kepada Wakil Pimpinan DPRD Sumut untuk melantik Erni Arianti Sitorus sebagai Ketua DPRD Sumut periode 2024-2029. Erni Arianti merupakan kader Golkar yang maju sebagai anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Sumut 6 pada pemilu 2024 yang lalu. Peraih suara terbanyak yakni 114.492 suara. Erni Arianti mengatakan usai dilantik sebagai Ketua DPRD Sumut akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPRD sekaligus menyusun sejumlah program yang akan dilaksanakan. Sebagai wakil rakyat akan memperjuangkan aspirasi rakyat demi kesejahteraan masyarakat. Ya, setelah ini pasti kita akan mengadakan rapat pimpinan, mungkin nanti akan dijadwalkan sore hari, dan kita akan berkoordinasi nanti untuk bagaimana kita untuk membahas untuk ke depan apa-apa yang akan perlu. Ya, kalau ya, alhamdulillah ya nggak pernah ya disangka-sangka, apalagi di usia saya yang masih 34 tahun, saya dipercayakan oleh ketum saya untuk menjadi pimpinan DPRD di Sumatera Utara. Pada pelantikan Ketua DPRD Sumut dihadiri sejumlah anggota DPR RI dan Forkopimda serta kalangan akademisi juga tokoh masyarakat. Perayaan Tahun Baru Imlek memiliki nilai budaya dan mengandung makna yang mendalam untuk memperkuat keharmonisan sehingga terjalin keharmonisan bangsa guna terwujudnya perdamaian di dalam kehidupan. Perayaan Tahun Baru Imlek merupakan salah satu tradisi masyarakat Tionghoa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang dilakukan di seluruh dunia. Perayaan Imlek di Indonesia tidak hanya dimiliki warga keturunan Tionghoa, namun juga melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang. Selain berbagai simbol pergantian tahun, Imlek mengandung makna keberuntungan, kebersamaan, dan pembaharuan hidup, disertai dengan ritual seperti pemberian angpau, makan bersama, dan mengunjungi kerabat. Seperti halnya di Kota Medan, sejumlah tokoh masyarakat Sumatera Utara berkumpul merayakan Imlek untuk menjalin silaturahmi. Tokoh masyarakat Tionghoa Sumatera Utara Indra Wahidin mengatakan, Imlek memberi ruang merayakan keberagaman dalam penguatan kohesi sosial terwujudnya perdamaian. Kalau Imlek tentunya secara luas itu kan perdamaian dunia ya, perdamaian dunia. Dan buat kita itu, negara kita itu selain tekun atau tekad pemimpin kita yang baru, nah tentunya kita perlu jauh ya dari bencana-bencana alam yang kita tidak hadapin. Kalau program kerja, saya kira pemerintah itu sudah cukup baik, tinggal ya melaksanakan dengan tulus demi kepentingan rakyat saja. Kita hanya bisa berdoa, jauhilah dari bencana-bencana yang kita tidak harapkan. Ya. Perayaan Imlek menjadi momentum menumbuhkan rasa persaudaraan untuk memperkuat persatuan bangsa. Kodim 0208 Asahan menggelar donor darah yang diikuti seratusan para pendonor yang terdiri dari TNI, Polri bersama unsur stakeholder terkait. Donor darah ini digelar di Aula Pandawa Sakti Kodim 0208 Asahan pada Kamis siang. Kegiatan donor darah tersebut dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kodim 0208 ke-69 serta HUT Persit Kartika Chandra Kirana ke-79. Menurut Kasdim 0208 Asahan Mayor Infantri Abdul Haris Pane, donor darah ini bertujuan untuk memberikan sumbangsi terhadap sesama dan meningkatkan rasa kebersamaan. Memberikan setetes darah dapat menyelamatkan orang sekitar yang membutuhkan. Kegiatan ini juga dirangkai dengan ziarah ke makam pahlawan dan syukuran serta bakti sosial di hari puncak pada Senin 3 Februari mendatang. Dalam rangkaian kegiatan HUT Kodim
yang ke-69 dirangkaikan dengan HUT Persit yang ke-79. Jadi kami melaksanakan kegiatan donor darah. Kegiatan donor darah ini kami tentunya melibatkan beberapa stakeholder, ada dari instansi TNI yang lainnya, termasuk dari teman-teman kepolisian. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan donor darah. Jadi harapan kita, apa yang kita kerjakan hari ini tentunya setitik darah itu akan bermanfaat bagi seluruh warga dan masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu. Akses jalan menuju Kabupaten Padang Lawas kini kondisinya rusak parah, berlubang dan genangan air terlihat sepanjang jalan. Kerusakan jalan sudah dialami masyarakat semenjak tahun 2024 silam, namun hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaikinya. Kondisi jalan yang penuh genangan air serta berlumpur sudah dirasakan setiap hari oleh masyarakat Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas. Kondisi terparah berada di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, yang merupakan akses satu-satunya menuju Kecamatan Sosa Timur. Tidak jarang terkadang mobil pengangkut buah kelapa sawit menuju atau keluar pabrik terpuruk karena kondisi jalan yang rusak parah. Salah satu warga, Bretman Sitompul, mengatakan kondisi jalan yang rusak parah sudah lama terjadi. Apalagi dengan cuaca yang saat ini musim penghujan, banyak mobil truk mengangkut buah sawit yang terpuruk, bahkan sampai terguling. Bahkan untuk saat ini mobil pribadi sudah tidak bisa lagi melintas sampai ke Sosa Timur. Sedangkan jalan ini merupakan jalan lintas Sumatera menuju Papaso, Kabupaten Rojan Hulu, Provinsi Riau. Pemirsa, akibat jalan rusak dan bergelombang di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Binjai, seorang perempuan berinisial IS usia 20 tahun Kamis siang meninggal saat mengendarai sepeda motor yang tergelincir hingga terpental akibat ditabrak mobil truk berbuatan bahan material batu. Peristiwa ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk segera memperbaiki jalan rusak, bergelombang, dan penuh lubang di jalan tersebut. Banyaknya truk over tonase yang melintas diduga sebagai penyebab jalan tersebut menjadi rusak, bergelombang, dan penuh lubang, ditambah minimnya pengawasan dari instansi terkait terhadap kondisi badan jalan yang sering dilintasi truk over tonase. Pihak kepolisian sudah memasang spanduk berisi himbauan kepada pengendara untuk berhati-hati melintas di jalan rusak yang penuh lubang tersebut. Namun nyatanya jalan rusak dan bergelombang tidak kunjung diperbaiki hingga menimbulkan korban jiwa. Salah seorang warga, Riza, awal terjadinya kecelakaan tragis tersebut, korban yang membonceng ponakannya masih berusia balita mengendarai sepeda motor melaju dari arah Kuala Begumit menuju Kebun Lada. Saat korban berada di belakang truk Fuso bermuatan penuh bahan material, mencoba mendahului truk dari sisi kiri. Namun di saat bersamaan ada seorang pejalan kaki di pinggir jalan. Diduga korban bersenggolan dengan pejalan kaki hingga kehilangan kendali dan terjatuh. Korban terlempar dan masuk ke kolong truk dan terlindas ban belakang mengakibatkan korban meninggal di tempat. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Binjai segera turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan telah diamankan sebagai barang bukti. Terus ngelai ada orang menyeberang. Terakhir dia jatuh. Jatuh. Dia ke kanan, dia bawa anak kecil. Anak kecilnya tercampak ke kiri, dia ke kanan lewat pula motor gerobak. Sambil motor gerobak itu dia. Meninggal tempat. Jadi polisi udah datang? Udah datang. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Sabtu 1 Februari 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara berlaku Sabtu 1 Februari 2025. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Padang Lawas Utara, Labuan Batu Selatan, dan Toba. Pagi hari cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi berawan dan terdapat hujan ringan hingga sedang di wilayah Dairi,
Humbang Hasundutan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Toba. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 14-32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 66-98%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 4-9 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 30 Januari 2025 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pantai barat, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Ayu Alvin Yokori mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.